Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat sepanjang 2025 di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimis bahwa perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik. Pertumbuhan ekonomi bahkan diyakini akan lebih tinggi dan berdaya tahan dan tentunya tetap dengan mewaspadai ketidakpastian global yang tinggi. Oleh karenanya kita akan membahasnya terkait dengan bagaimana sinergi kunci pertumbuhan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Kita akan bahas sama-sama bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi kita dan seperti apa sinerginya di tahun 2026 bahkan di tahun 2027. Kita lihat bersama. Kita lihat bagaimana prospek perekonomian Indonesia di tahun 2026 hingga 2027, di mana Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada pada kisaran 4,7 hingga 5,5%. Sementara di tahun 2026 berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7%, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Sementara pada tahun 2027 kita sama-sama di mana kisaran pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,1% hingga 5,9%. Dan kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, ini menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara di antara negara-negara ASEAN. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan tetangga kita Singapura dan juga Malaysia. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini menjadi salah satu yang tertinggi tidak hanya di ASEAN, bahkan juga di negara-negara G20, dan Indonesia diprediksi akan semakin kuat dan juga semakin solid dalam menjaga pertumbuhan ekonominya. Bahkan Indonesia juga diprediksi akan menjadi PDB ketiga terkuat di ASEAN. Dan kalau kita melihat sama-sama terkait dengan bagaimana inflasi yang ada di Indonesia, di mana inflasi kita lihat di proyeksi tahun 2026 dan 2027 itu berada pada kisaran 2,5% plus minus 1%. Ini adalah proyeksi inflasi yang terjaga cukup rendah pada tahun 2025 dan 2026 dan 2027. Di mana Bank Indonesia meyakini sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang kuat akan mendukung pertumbuhan dan stabilitas dapat berjalan beriringan di tengah kondisi-kondisi perekonomian global. Bahkan juga kebijakan proteksionis Amerika Serikat, juga ada perlambatan pemulihan ekonomi di Tiongkok, serta lonjakan transaksi derivatif global yang membuat pasar keuangan dunia semakin rentan sepanjang 2025. Di mana kalau kita lihat sama-sama ada juga penguatan sinergi dan juga kebijakan fiskal ini menjadi salah satu yang cukup penting di sana. Dan kalau kita juga melihat sama-sama yang menjaga prospek perekonomian Indonesia tahun 2026 hingga 2027 adalah ketika sepanjang 2025 Bank Indonesia rate dipangkas 125 BPS. Kita sama-sama di tahun 2025 Bank Indonesia sudah memangkas suku bunga acuannya itu sebanyak 5 kali, yaitu 3 kali per Juli 2025, kemudian di Agustus dan juga Oktober, dan ditahan pada level 4,75%. Dan kita lihat sama-sama kira-kira berikutnya akan seperti apa, di mana kita lihat sama-sama dari inflasi sudah kita bahas dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025, di mana juga BI rate yang dipangkas 125 BPS. Kita lihat bagaimana untuk pertumbuhan yang lainnya. Terkait dengan arah bauran kebijakan Bank Indonesia 2026. Dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 2026, Bank Indonesia telah menyiapkan sejumlah strategi baik jangka menengah maupun jangka panjang atau selama 5 tahun, yakni dari tahun 2025 hingga 2030. Kita lihat sama-sama kira-kira apa saja arah bauran kebijakan Bank Indonesia di tahun 2026. Yang pertama, terkait dengan kebijakan moneter, di mana pengelolaan moneter dan juga pastinya menjaga kebijakan makroprudensial ini menjadi kunci utama. Stabilitas keuangan kita menjadi kunci utama, di mana kebijakan moneter pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas atau pro-stability
dengan memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi atau pro-growth. Sementara kebijakan makroprudensial dan juga kebijakan sistem pembayaran pada 2026 tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi atau pro-growth. Dimana kita sama-sama pada terkait dengan sistem kebijakan pembayaran ini, Bank Indonesia juga memiliki program yaitu Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, di mana semuanya diatur di sana bagaimana kita meningkatkan sistem pembayaran terutama dalam arah kebijakan pembayaran digital. Dan yang nomor 4 terkait dengan arah bawah kebijakan Bank Indonesia 2026 adalah terkait dengan pendalaman pasar uang dan juga pasar falas atau PUFA. Dan juga kita sama-sama di mana pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, juga ada perluasan instrumen pembiayaan perekonomian melalui program pengembangan ekonomi keuangan yang inklusif, termasuk di dalamnya ada UMKM dan juga ekonomi keuangan syariah yang menjadi fokus Bank Indonesia. Di mana Bank Indonesia juga terus memperkuat transformasi kelembagaan dengan berfokus pada 3 pilar utama, yakni penguatan fungsi organisasi dan proses kerja yang terintegrasi. Kemudian juga percepatan digitalisasi kebijakan dan juga kelembagaan melalui penyempurnaan bisnis proses re-engineering dalam kerangka Integrated Digital Central Bank atau IDCB. Serta penguatan sumber daya manusia melalui kepemimpinan, pengembangan kapabilitas baru, dan penguatan employee value propositions. Dan juga kita sama-sama ini adalah menjadi dasar ekonomi keuangan yang inklusif dan juga berkelanjutan. Kita kira sama-sama seperti apa upaya dari Bank Indonesia berikutnya. Kita lihat bagaimana sinergi dari Bank Indonesia dengan pemerintah untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 bahkan hingga ke tahun 2027. Seperti apa sinergi Bank Indonesia? Kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah dengan memperkuat stabilitas makroekonomi dan juga sistem keuangan. Dan Bank Indonesia akan terus memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan bersinergi dengan pemerintah, di mana kita lihat sama-sama ada konsistensi kebijakan moneter di sana, dan juga kalau kita lihat sama-sama ada juga kebijakan fiskal, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah, dan juga penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional yang menjadi faktor penentu tercapainya pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian. Dan tentunya didukung oleh stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga. Dan tidak lupa disertai juga digitalisasi yang terus berkembang pesat. Dan kalau sama-sama juga ada hilirisasi dan juga industrialisasi yang menjadi salah satu yang cukup penting di sana. Dan kita lihat di mana ke depannya ada 5 tantangan global yang perlu terus dicermati dan diwaspadai, yakni berlanjutnya kebijakan Amerika Serikat, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dan tingginya utang pemerintah, dan juga suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan resiko sistem keuangan dunia, serta maraknya uang kripto dan stablecoin pihak swasta. Nah, kita lihat sama-sama ini adalah sinergi Bank Indonesia dalam pemerintahan, di mana juga selain tadi memperkuat stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, ada juga hilirisasi dan industrialisasi. Tak ketinggalan itu melakukan pendalaman pasar keuangan, ini juga menjadi sangat penting di sana. Ada juga akselerasi ekonomi digital dengan pengembangan sistem pembayaran digital Indonesia. Bahkan sekarang kita sama-sama, KRIS sudah bisa diakses di sejumlah wilayah ataupun negara di Asia dan juga di Asia Tenggara. Kemudian juga ada melanjutkan kerjasama investasi dan perdagangan internasional. Dan kita sama-sama juga terdapat 5 area penting yang menjadi tantangan dalam memperkuat sinergi kebijakan ini. Yang pertama adalah memperkuat stabilitas makroekonomi, kemudian juga sistem keuangan pembelian SBN di pasar sekunder, dan juga tata kelola devisa hasil ekspor, sumber daya alam menjadi upaya bank sentral di dalamnya. Ada juga terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi yang fokus diarahkan kepada komoditas unggulan dan tidak hanya nikel, melainkan juga ada tembaga, bauksit, serta pengembangan industri strategis seperti baterai listrik, kendaraan listrik, hingga semikonduktor. Dan juga terkait dengan pendalaman pasar keuangan, kita lihat adalah
cukup penting juga di sini. Dan ketiga adalah akselerasi ke ekonomi digital, di mana ekspansi Kris sudah disampaikan sebelumnya, dilanjutkan juga ke Korea Selatan, ke India, dan juga Arab Saudi. Di dalam negeri bahkan Kris telah dipakai oleh 60 juta konsumen dan 45 juta merchant yang mayoritas adalah pelaku UMKM. Yang kelima adalah melanjutkan kerjasama investasi dan perdagangan internasional. Dan dalam hal ini, Bank Indonesia akan mendorong perluasan local currency transaction serta digitalisasi sistem pembayaran antar negara, serta melanjutkan kerjasama investasi dan perdagangan internasional, di mana Bank Indonesia juga konsisten menjaga stabilitas rupiah dengan melakukan sejumlah intervensi, termasuk di pasar non-deliverable forward atau NDF. Di sisi likuiditas, Bank Sentral menyediakan ruang ekspansi untuk mendukung sektor real dengan menyalurkan insentif likuiditas untuk kredit sektor prioritas dengan target yang mencapai 423 triliun rupiah mulai Desember 2025. Itu dia bagaimana sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, hilirisasi industrialisasi, pendalaman pasar keuangan, akselerasi ekonomi digital, serta melanjutkan kerjasama, investasi, dan perdagangan internasional. Kita ke berikutnya. Baik. Tantangan global, ini salah satu penting karena kalau kita sama-sama Presiden Prabowo Subianto menyatakan kepuasannya atas pencapaian perekonomian pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, di mana kenaikan tersebut didukung konsumsi domestik yang tetap solid, peningkatan investasi serta kinerja ekspor yang bertahan meski ekonomi dunia melambat. Kita lihat sama-sama di mana ada kebijakan tarif Amerika Serikat di sana, ada melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia menjadi salah satu faktor tantangan global yang luar biasa. Ada juga tingginya utang pemerintah dan suku bunga negara maju, ada juga tingginya kerentanan dan resiko keuangan dunia, serta maraknya uang kripto dan stablecoin dari pihak swasta. Kita lihat berikutnya, apa saja yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia terkait dengan kendala-kendala di global. Namun yang jelas ada apresiasi besar pemerintah terhadap kinerja Bank Indonesia, di mana Presiden Prabowo puas atas pencapaian perekonomian setahun pemerintahannya. Itu dikatakan konsumsi domestik yang tetap solid, peningkatan investasi, dan juga kinerja ekspor yang bertahan meski ekonomi dunia yang melambat. Dan itu dia bagaimana sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah dan juga pelaku sektor swasta dalam memacu ataupun juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya sambil menjaga inflasi dan daya beli masyarakat.